Al-amanah wafa bil adi, amanah dapat dipercaya dan menepati janji. Al-adalah atau adil, at-ta'awun, tolong menolong, dan yang terakhir adalah istiqomah. Mari kita bahas satu persatu. Prinsip mabadul khairul ummah yang pertama adalah asyidku, yang berarti jujur atau benar, bersungguh-sungguh dan terbuka. Kejujuran dan kebenaran adalah sesuatu antara perkataan dan perbuatan, harus sama. Apa yang diungkapkan, apa yang dilakukan, itu harus sama, itu namanya jujur. Apa yang dilahirkan sama dengan apa yang ada di dalam hati. Hatinya istilahnya punya keinginan apa, dituangkan dalam dohirnya adalah perbuatan, itu adalah sikap yang jujur. Jujur itu meliputi ucapan, sikap yang ada di dalamnya. Jadi dua unsur itu sangat terkait. Apa yang diucapkan dengan sikap. Kadang ada yang mengungkapkan tapi perbuatannya tidak sama. Atau perbuatannya berbeda, yang diucapkan juga berbeda. Ini jelas tidak jujur. Jadi dalam Quran surah At-Taubah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'ash-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ittaqullah dan wa kunu ma'ash-shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar dan jujur itu. Bersungguh-sungguh dilakukan dalam berbagai tugas, baik yang berhubungan dengan hablum minallah maupun tugas-tugas kemasyarakatan. Di sini jujur itu bagaimana kita sebagai makhluk Tuhan atau hablum minallah itu makhluk Tuhan punya dua tugas, yakni tugas sebagai hamba Allah dan tugas sebagai manusia, yakni makhluk sosial. Nah, hubungan dengan Allah ini ya ibadah kita. Contoh kewajiban kita untuk bersolat, jujur terhadap diri sendiri. Kalau ada orang tua, ada pengurus pondok, kita diperintah untuk sholat, ayo sholat gitu. Subuh yang di pondok biasanya di OPI semacam itu. Mestinya tanpa diperintah oleh orang tua atau pengurus pondok, secara pribadi kita harus jujur bahwasanya kita hamba Allah, diwajibkan untuk beribadah. Ya tergerak dari hatinya sendiri. Nah ini berkaitan dengan ibadah atau hablum minallah. Bagaimana dengan kemasyarakatan? Kemasyarakatan ini kita makhluk sosial, butuh yang namanya manusia lain. Yang diantaranya adalah lingkungan kita sekitar. Kalau yang di pondok dengan teman-teman pondoknya, dengan para pengasuh pondok, para kiai, mas ayah yang ada di sekitar pondok. Itu lingkungan masyarakat. Kalau yang di rumah, ada orang tua, ada saudara, bahkan teman-teman satu kampung dan sebagainya. Ini hablum minannasnya dijaga. Karena tadi prinsipnya yang pertama adalah jujur, bagaimana kita bersikap jujur terhadap hubungan masyarakat di sekitar kita. Sedangkan terbuka merupakan sikap lahir dari kejujuran untuk menghilangkan kecurigaan antara satu dan yang lain. Jadi ketika kita jujur, orang akan percaya terhadap kita. Kecuali dalam beberapa hal yang harus dirahasiakan. Contoh, temannya punya aib, enggak usah dijujur ke, anak ini, sukanya ini. Dalam hal-hal tertentu kita harus menjaga rahasia. Selanjutnya yang kedua adalah al-amanah wafa bil ahdi. Ini ada dua kata. Yang pertama adalah al-amanah atau suatu hal atau tugas atau beban yang harus dilaksanakan. Amanah itu tugas. Baik ada perjanjian maupun tidak. Suku kata yang kedua adalah wafa bil ahdi, menepati janji. Kalau dua-dua kata ini kita gabung, maka memiliki pengertian al-amanah wafa bil ahdi, yakni orang yang bisa dipercaya. Setia, tepat janji, itu al-amanah wafa bil ahdi. Setia dan tepat janji. Setia mengandung pengertian kepatuhan, ketaatan terhadap Allah, Rasul, dan pemimpin penguasa sepanjang tidak berbuat maksiat. Ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Melaksanakan janji, baik yang dibuat diri sendiri, umpamanya seperti nadar atau apa, atau yang melekat pada dirinya.
Contoh kalian di sekolahan menjadi siswa, di pondok sebagai santri, atau di rumah menjadi bagian dari keluarga, atau di masyarakat menjadi anggota masyarakat. Ini nanti ada hal-hal yang wajib kita tepati selaku anggota. Karena di situ ada aturan, ada kesepakatan, yang intinya bagaimana kita bisa menepati amanah dan menepati janji yang telah dibebankan pada kita. Ada Quran surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu atau janji-janji itu. Selanjutnya adalah al-adalah. Adil. Adil memberikan hak dan kewajiban secara profesional. Bersifat adil dalam menempatkan pada tempatnya, berpihak pada kebenaran, itu merupakan sifat adil. Orang yang adil akan bersifat objektif terhadap mengambil keputusan. Dan yang paling inti, adil tidak harus sama. Nah, ini disesuaikan dengan hak dan kewajiban. Hak itu apa? Hak itu yang harus diperoleh, kewajiban adalah sesuatu yang dikerjakan. Kadang kita di dalam keluarga, kadang mengeluh, kakak kok dikasih ini, adik dikasih ini, saya tidak, istilahnya kamu ditanya, ini tidak adil ini menurut saya. Contoh uang saku. Kalau adik kamu jajannya 3.000, kalau kamu 5.000, kakaknya 10.000. Kamu melihat kakak, mesti tidak adil loh, kakak kok 10.000. Nah, kalau adil bagaimana? Ya semua harus 10.000. Nah, apakah sesuai? Apakah adil itu harus sama? Tidak, disesuaikan dengan kondisi bagaimana hak dan kewajiban. Tidak mungkin adik kamu masih kecil, masih balita, dikasih uang saku 10.000. Nah, yang kamu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Itulah adil sesuai dengan proporsi atau kebutuhan. Ada di dalam surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan. Sekali lagi kalau adil tadi tidak harus sama. Yang keempat adalah at-ta'awun. Ini menarik sekali. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam arti membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Pengertian at-ta'awun adalah tolong menolong. Dalam bahasa kerennya anak sekarang adalah setia kawan, gotong royong. Tapi ada kelanjutannya dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dasar Qur'annya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada terusannya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Tapi jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Terkadang ketika kita mengerjakan ulangan, ada temannya, tolong menolong. Dalam hal apa? Kalau menconteknya tidak boleh. Oleh karena itu kita lihat konteksnya dulu. Kalau dalam hal kebaikan kita disuruh menolong, apalagi di dalam ketakwaan. Punya temannya sarungnya masih basahnya, tak pinjami buat sholat gitu. Tapi kalau kamu, ini ada uang buat istilahnya apa ini maksiat, tidak boleh. Nah, untuk bolos dikasih uang saku, membantu temannya, tidak. Tapi dalam hal-hal kebaikan kita disuruh menolong, tapi dalam hal kejelekan dan dosa kita dilarang tolong menolong. Selanjutnya adalah al-istiqomah. Prinsip yang kelima adalah konsisten, ajek, berkesinambungan dan berkelanjutan. Berkesinambungan artinya adalah berkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Semua menjadi satu mata rantai, menjadi konsisten atau ajek. Sedangkan yang berkelanjutan adalah terus-menerus dan tidak mengalami kemandekan atau bahasanya statis. Istiqomah di sini dalam menjalankan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah dan juga hubungan manusia. Jadi kalau melakukan sesuatu hal itu harus terus-menerus berkesinambungan. Nek ada temannya sregep, kalau tidak ada temannya tidak tidak patuh dan lain sebagainya. Ini harus istiqomah. Nah, terkadang kalau kita istiqomah ya metu kewaliannya, metu istilahnya apa itu punya karomah. Karomah itu wali, tapi punya
aura tersendiri kalau kita melakukan hal-hal yang ajek. Contoh, dawamul wudu, angger batal, wudu, angger batal, wudu. Nah itu nanti minimal mencorong wajahnya, glowing. Dalam 5 prinsip tersebut di atas, yakni tadi ada adil, terus apa itu? Wafa bil ahdi, terus ada lagi adalah ta'awun, tolong menolong, ada apa yang satu? Adil, ya, dan istiqomah. Itu 5 prinsip ini harus dilakukan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada anak TBS, contohnya siswa TBS mau melakukan 5-limanya ini, menjadi murid yang sangat baik. Orangnya jujur, dapat dipercaya, kalau dikasih apa itu uang jajan ya memang dijajakan dibelanjakan sesuai dengan yang diinginkan orang tua. Adil, saling menolong dan istiqomah melakukannya secara terus-menerus akan menjadi khaira ummah, umat yang baik. Kalau menjadi siswa ya siswa yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, sampai ketemu di lain pelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Butir tadi sudah disampaikan oleh Bapak Arif Mustain dan juga dijelaskan. Selain dijelaskan juga sampai diberikan contohnya bagaimana supaya kalian bisa memahami dengan baik dan juga benar. Untuk itu bagi anak-anak yang mau ditanyakan mungkin efek corona ini. Tidak ada yang tanya? Kalau tidak ada yang tanya berarti mereka sudah melakukan. Jujur, anak-anak kita ini sudah jujur. Gitu. Amanah, dikasih tugas orang tua belajar, ikut Zoom juga amanah, tidak ada yang gojek. Dan tampaknya serius-serius itu. Seriusnya gimana? Ya, monggo. Yang mau dibuka Zoom-nya, kita nanti berkomunikasi tentang apa arti jujur. Amanah itu apa? Adil itu apa? Ya, tolong menolong itu apa? Karena ini sering dilakukan dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setidaknya bisa diaplikasikan betul kepada anak-anak kita, Pak. Iya, betul. Dibuka satu, Pak. Kita siapapun diacak, Pak, buka satu. Oh gitu. 9A tadi ada, Rijal ya, Rijal, siapa? Rijal Habib, ayo dibuka. Ya, di-unmute, silakan. Dibuka. 9B, oh ya ini Abdul 9B. Fatah. Halo Fatah, Abdul Fatah. Abdul Fatah, lah dimati itu lagi. Ada yang lain? Labib tidak berani, Labib. Dari Fatah ada pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika melakukan salah satu dari butil mabatil ummah? 5 tadi. Kalau salah satu menjadikan ciri khusus kalian mempunyai sifat. Contoh, asidku. Di antara siswa MTS kelas 9 ini ternyata memilih asidku. Wes pokoknya aku jujur, Pak. Di apa-apa pokoknya aku jujur. Apapun yang terjadi saya jujur. Maka sifat asidku akan menempel pada kalian. Tapi yang butir-butir yang lain bagaimana? Dilakukan apa enggak? Kalau jujur tapi tidak amanah. Nah ini ini sebenarnya berkesinambungan loh. Jujur itu ya amanah, terus orangnya biasanya adil. Dan dari sikap ini biasanya rasa hati ini saling menolong karena kebaikan hati ini. Dan biasanya dilakukan terus menerus. Bukan cuma kelas 9 tok mau lulus, kalian baik hati. Nanti setelah lulus, dadah wassalam ya tidak. Istiqomah itu ajek.
butuh beristiqomah. keseriusan, butuh terus-menerus. Kamu mau ujian puasa Senin Kamis, baru ujian dinyatakan lulus tidak Senin Kamis, itu berarti tidak konsis. Berarti hanya untuk kegiatan ujian saja. Kalau menjadi anak yang baik ya Senin Kamis sampai nanti sudah dewasa, sudah itu masih ajak konsis. Ya, ada pertanyaan, cuman mungkin ini bisa diperjelas sama Pak Arif Mustaqim. Iya. Ada yang tanya UTS daring nopo tatap muka. Insya Allah kami besok pagi baru kita rapatkan. Ya. Kalau nanti keputusannya apa tadi daring nopo tatap muka, lah nanti kita bahas. Yang jelas kemarin ada surat terakhir dari Kementerian Agama, ya kita masih di masa pandemi untuk mengadakan daring. Nah, ada apa UTS ini bisa didaring atau tatap muka ya nanti kita lihat kondisi. Terlebih karena kondisi di Kabupaten Kudus yang masih meningkat ya Pak Arif ya. Ada lagi yang tanya lagi? Ya, monggo. Satu kali. Adib 9G. Halo Dip. Ini pon dari Al-Fatah. Oh, Hasan Zaki. 9B Hasan Zaki. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Satu saja. Ya gimana? Tolong. Silakan. Yang bicara satu anak ya. Satu-satu. Ponpes Al-Fatah, silakan satu anak saja yang berbicara. Nggih, pripun? Silakan. Gimana? Gue? Alfiahnya. Oke, pertanyaan menarik. Biasanya alfiah itu kalian di mid semester sudah mulai setor. Kalau kelas 9 itu target 1 tahun adalah 50 bed, di mid semester 50, nanti Desember 50. Tapi karena masa pandemi ini kami belum putuskan, karena wali kelas insya Allah besok pagi baru kami rapatkan dengan Bapak Kepala. Kalau itu sudah jadi, baru kita rapat di wali kelas. Apakah nanti alfiah kita buat daring atau nanti nunggu tatap muka. Jadi masih menunggu seperti keputusan apakah UTS daring apa tidak. Kira-kira kalian sudah hafal alfiah berapa bait? Alhamdulillah. Sampun lunas tapi belum disetorke, ya percuma. Ibarat Pak Jamal ngomong pada saya, Pak saya mau beli pesawat, tapi belum beli. Oke, ada lagi yang tanya tentang Mabidul Khairah Ummah ini menarik. Ya udah di mute ya. Di mute. Saya coba 9A ini Rijal Labib ini. Buka Bib. Rijal Labib tolong dibuka, di unmute. Tolong yang tidak bicara, yang sudah tidak ada hak untuk bicara di unmute ya. Ya. Speakernya di Apa Al-Fatah juga? Siapa yang saya tanya? Yang di depan kamera namanya siapa? Halo. Yang di depan kamera Al-Fatah itu siapa? Ya, namanya siapa? Ya, namanya siapa kamu? Sembilan A Muhammad Mifatul Ahmad Fahri. Altauf itu.
Ifatul Latoif. Halo. Oh di unmute. Latoif. Ifatul Latoif. Yang lain tolong di-unmute ya. Saya hanya mau bicara Muhammad Ifatul Latoif. Hilang. Ini lu di-unmute. Lah. 9 C. Lah. Muhammad Uhaida. 9B. Halo. Di-unmute kok. Ya, di-mute semuanya coba, Pak. Coba siapa yang berani tanya, silahkan di-unmute, tapi satu persatu. Kalau tidak tanya enggak apa-apa, yang penting komunikasi dengan saya. Komunikasi. Tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol sebentar. Ponpes Al-Fatah lagi. Ponpes Al-Fatah ya, serius ya ini ya. Ya, Ya. gini. Dari 5 butir Mabadiul Khairul Ummah, kira-kira yang dapat kamu lakukan itu apa? Apakah kamu menjadi siswa yang jujur, amanah, adil, tolong menolong, atau istiqomah? Dijawab satu anak saja. Ponpes Al-Fatah, sekali lagi saya tanya, dari 5 prinsip, as-sidku, al-amanah, al-adalah, at-tawon, dan istiqomah, mana yang lebih cenderung dari sifat kamu? Sebel L, Robert Alamul, tolong jangan di-unmute ya. Oh, kok malah di-unmute. Halo tes, siapa yang mau ngomong dengan Pak Arif silakan. Rijal, Surya Di-unmute Adi. sendiri. Masih ada waktu 5 menit. 5 menit. 5 menit. 5 menit. Ya silakan. Nah, silakan. Satu anak yang ngomong ya. Ahmad Fahrian. Fahrian, 9B. Raudatul Muta'alimin, satu anak. Monggo yang mau bicara. Jangan dibuat bermain ya. Kalau kalian unmute, terus saya persilahkan untuk bicara, kalian bicara, tanya yang baik sama Pak Arif. Ini mumpung ada Pak Arif, kalian bisa tanya, daripada nanti tanya dibolak-balik lagi, balik lagi. Nah, ya. Raudatul Muta'alimin. Ya Allah. Silakan. Pripun. Iya. Tadi sudah saya infokan, info PTS, cuma di HP kalian tidak bisa terdengar suaranya ya.
Makanya betoson sistem. PTS belum kami putuskan, nunggu rapat besok pagi. Alfia sudah hafal semuanya? Ini ada yang tanya, Yi. Ngapunten Yi, ziarahnya kapan? Ziarahnya nanti virtual, tak jawab gitu. Yi. Menarik, ziarah virtual. Kira-kira saya tanya, dari kelas 9, jika memungkinkan ziarah, itu pengennya ziarah kemana? Ayo jawab. Jika kalian nanti diperbolehkan untuk ziarah, kalian ingin ziarah kemana? Malang. Malang itu objek wisata. Nanti ziarahnya kemana tujuannya? Ke Kudus. Ke Kudus kan berarti ke Menara, tidak harus ke Malang. Yang tadi tujuannya wisata ke Malang, kira-kira ziarah yang akan kita mana aja? Woi, Tarim. Tarim. Iurannya berapa? Kira-kira ke Malang itu selain kita ziarah, objek wisatanya mau kemana? Loh malah Kairo nah. Malang kok Kairo? Malang. Malang itu ada Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim Park 3. Malah Kalimantan. Saya ganti pertanyaan lagi, kira-kira kalau ziarah itu di musim liburan seperti Desember atau sebelum Desember atau malah mendekati ujian Februari, Maret, mendekati ujian. Alasannya apa? Barujian. Barujian itu bulan Juni. Lah kira-kira bulan Juni itu sudah puasa kalau tidak salah. Masa puasa-puasa kalian pergi ziarah? Ada pertanyaan juga. Ya. Nanti ujian itu setelah bulan Desember, tapi syarat untuk menjadi siswa kelas 9 sebelum ujian, wajib hafal Alfiyah bulan Desember 50 bait. Sanggup apa sanggup? Sanggup. Itu sing jawab 9A apa 9J, KL, M? Apa semuanya? Oke, sudah jam 12. Ya, saran saya gini, setiap pelajaran kok masih selesai dan masih ada waktu,